kalian semua, karena gue udah lama nggak bikin video. Tadinya sebelumnya gue videoin tentang motor, kita coba bikin konten tentang mobil. Dan ini sedikit gue jelasin, di sini tuh Kijang LSX diesel tahun 1997, yaitu diesel pertama. Oke, yang seperti yang kalian tahu, ini tuh mobil lumayan langka untuk di Indonesia. Oke guys, balik lagi bersama gue di sini di channel gue AS Hacker. Di sini gue membahas tentang dunia otomotif dan dunia tentang hacker-hacker yang berbau otomotif. Karena gue hobinya itu ya suka modif-modif yang radikal atau gimana. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang motor lagi, karena dunia motor gue lagi ya dibilang vakum juga enggak, cuman nggak segereget dulu. Karena dulu itu gue ibarat katanya teman-teman masih banyak yang main motor, nggak kayak sekarang teman-teman gue udah pada kemana, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang dan lain-lain. Jadi teman-teman motoran gue udah sepi lah. Jadi sekarang gue lagi senang warawiri aja, dan yang gue pakai di sini adalah gue pakai Kijang. Gue pakai Kijang, yaitu Kijang tahun 1997, yaitu dimana Kijang diesel pertama. Kijang ini tuh udah masuk ke generasi 4 ya. Dan untuk generasi pertama yang menggunakan engine diesel, untuk bentukan mukanya itu ini berbeda ya. Kan ada Kijang kapsul pertama, ada yang Kijang kapsul facelift. Dan untuk Kijang kapsul pertama itu, ini tuh muka-mukanya itu masih seperti Land Cruiser VX80. Beberapa detail itu masih ada mirip-miripnya, walaupun secara dimensi itu ini tuh masih termasuk narrow body, yang dimana itu bodinya langsing. Cuman karena gua menggunakan sasis yang versi long, atau gua itu LSX, tipe LSX diesel, nah itu tuh jadi wide body tapi panjang. Jadi yang jok paling belakang itu joknya madep ke depan, beda seperti yang varian LSX. Kalau varian LSX itu sendiri, itu tuh joknya hadap-hadapan, sama seperti kayak Panther awal-awal tuh, Panther yang pas masih pakai engine 2,3 cc, 2,3 liter, 2300 cc. Nah, di sini gue mau ngejelasin apa aja suka duka selama gue memakai Kijang diesel. Untuk Kijang diesel sendiri, gue udah memakai ini kurang lebih sekitar 6 bulan pemakaian. Dan ini pun pemakaiannya beda seperti gue kalau pakai bensin ya. Kalau gue pakai bensin itu pemakaiannya itu seperti misalnya gue nih datang kemana gitu, yaudah misalnya gue jajan gitu, gue jajan ya udah gue matiin tuh mesin, gue keluar. Tapi karena ini diesel, dan kalau misalnya kita lihat dari konsumsi bahan bakar itu sendiri, ini masih termasuk irit. Udah mah irit dalam konsumsi bahan bakar kilometer per liternya, ini tuh irit karena ini menggunakan solar subsidi, yang dimana lu pada tahu solar subsidi itu harganya itu cuma 6.800. Udah mah irit ditambah murah. Dan kenapa gua lebih memilih Kijang kapsul ini sebagai teman harian gua untuk kemana-mana sekarang. Gua udah nggak perlu lagi gengsi gimana-gimana, karena alhamdulillah mobil yang gue pakai sekarang itu ada 3, dan yang satu udah laku ya. Gue itu seperti layaknya orang-orang yang jual beli mobil pada umumnya, tapi gue bukan dealer. Kalau misalnya ada orang yang "Sep, bantuin gue dong jualin mobil" gitu, oke siap, gue jualin. Mana? Kirim spesifikasi dulu, kirim kunci lu sini, gue pakai dulu. Apakah itu mobil itu, fungsi gue pakai itu adalah untuk meyakini kalau misalnya itu mobil itu benar-benar
apa yang sesuai gue bilang. Misalnya kondisinya oke, nggak ngobos gitu-gitulah. Jangan sampai gue bilang nggak ngobos, ini engine bagus, rawatan bagus, tapi pas gue pakai atau orang yang ngelihat gue ngecek itu tuh ngobos. Itu gue nggak banget, karena gue nggak salah satu buyer yang gue buyer sama seller lah. Gue salah satu seller yang nggak mengutamakan keuntungan gue sendiri, tapi gue bohong. Nggak mau gue lebih penting, yang penting nanti dulu. Gue lebih mementingkan kepuasan pelanggan lah ibarat kata, karena ya kita bohong sekali ya belum tentu ke depan-depannya kita dapat project lagi gitu loh. Ya gue sih nggak mau project gue kenalan sama orang yang misalnya udah transaksi nih, gue putus di transaksi itu nggak mau gue. Usahakan transaksinya itu ada transaksi yang lainnya. Oke, balik lagi kita membahas tentang Kijang diesel ini. Gue pernah pakai dari sini ke Bandung itu sekitar bolak-balik itu sekitar 350 km. Yaitu dari Jakarta Jakarta Utara ya, di Rorotan Jakarta Utara ke Buah Batu Bandung. Kita lewat Cipularang dari tol Jagorawi masuk ke Japek, langsung masuk ke tol Cipularang. Nah, dan di tol Cipularang itu kan lumayan tanjakan ya. Dan kala itu gue posisi settingan engine gue itu masih cumi, karena gue tuh dulu lagi seneng-senengnya cumi. Seperti yang lo tahu nih, mobil gue ini udah ibarat kata semi samlong lah, dengan velgnya TE, Force TE. Habis itu kita pakai ban yang lumayan ngedonat. Setelah itu kita pakai stiker segede gaban tuh, segede gaban kanan kiri, stiker ya seperti itu, tailuk lah. Dan untuk fitmentnya gua sedikit ceperin, walaupun ini masih ada sekitar 3 jari lah, masih ada 3 jari yang dimana itu nggak terlalu ceper sih. Tapi menurut gua udahlah cukup, ketimbang gua gesrotan sama spakbor yang bisa bikin ban gua hancur kan, mending gua udahlah, ambisi gue cuma sampai 4 jari aja. Nah itu tuh lumayan irit, sekitar 14 sampai 16 km per liter, karena gue makainya average di rata-rata di tol. Dan itu pun menurut gue ya, dengan settingan itu tuh udah termasuk irit banget bro. Lu bayangin, ini nih knalpot gue ngeliat di kaca belakang tuh, itu ngebulnya udah bukan main. Udah lampu belakang itu, lampu orang-orang itu yang nyorot ke kita itu udah sama sekali nggak kelihatan bro. Gue juga heran tuh, kenapa bisa begitu ya. Nah itu karena gua setelannya itu gua borosin dengan cara debit bahan bakarnya tuh gua bikin inilah, gua bikin rich lah pembakarannya, karena gua lagi demen-demennya cumi gitu. Cuman setelah gua bosen dengan cumi itu, karena pas cumi itu gua merasa menzolimi banyak orang bro, karena semua orang itu kayak kasihan, itu lebih kasihan terutama untuk pengendara motor. Pas gua betot nih gas, misalnya gua gigi 3 nih, gigi 3 sampai gigi 5 lah, wow. Nah itu tuh baru tuh cumi keluar tuh, karena di gigi 2 itu, gigi 1 sampai 2 itu cumi itu belum keluar. Cumi itu keluar setelah gigi 3 ke atas, dan RPM itu keluar setelah 2000 ke atas. Sedangkan gua kan main RPM kan selalu di 2000 ke atas, 2000 sampai 3000 lah mentok tuh. Gua nggak bakal naikin RPM lebih dari 3000 kalau gua ya untuk engine diesel ini, karena engine diesel ini tuh udah 2000 ke 3000 aja udah berisik, karena ini masih mengandung sistem diesel konvensional yang dimana ini belum common rail. Konvensional cuman ada bos pump langsung ke injektor, jembur udah. Sedangkan common rail itu sendiri itu ada 10 kali tekanan
injektor ketimbang mesin diesel konvensional, yang dimana misalnya diesel biasa itu cuman berkata 100 psi, di sana bisa jadi kali aja 10 kali lipat, bisa jadi 1000 psi. Itu dia. Dan selama ini gue seneng karena irit itu sendiri 14-16 km per liter itu tuh gue bisa libas dari Jakarta ke Bandung. Nah, selain mobil ini tuh irit, yang gue seneng adalah mobil ini tuh suspensinya empuk bro. Suspensinya empuk banget dibanding sama misalnya mobil sekarang. Contoh lah, Ras sekarang yang udah facelift tuh, yang udah nggak ada kondenya, itu tuh mobil udah kayak kuda lumping, udah nggak kayak Ras yang generasi konde. Itu tuh ibarat kata lu kayak kena speed trap aja itu udah kena jalan yang aspal sambungan aja udah berasa banget. Tapi beda halnya sama mobil ini, apalagi kalau misalnya ini dibawa ke luar kota, udah kayak apalagi kalau misalnya kondisi penumpang itu lebih dari 3 lah, kita anggap lebih dari 3 itu udah enak banget. Tapi emang kalau misalnya dipakai sendiri itu agak-agak ini sebenarnya agak-agak masih tergolong keras gitu, karena seperti yang kita tahu mobil zaman dulu itu per belakang itu masih menganut per daun, tapi untuk per depan itu suspensinya itu udah absorber, tapi tipenya itu bukan tipe coil, bukan tipe coil spring, tapi tipenya adalah torsi. Jadi gimana kita pengen naikin turunin untuk yang depannya itu, kita bisa mengencangkan atau mengendurkan baut torsi dengan cara memutar si nut itu sendiri dengan mengajas, sehingga setelah kita adjust si nutnya itu dia si torsi itunya bakal mutar. Itu yang mengakibatkan liftnya dari depan ban itu bisa naik bisa turun. Tapi minusnya adalah untuk suspensi torsi itu, kalau kita setel terlalu ceper dia bakal keras, dan kalau misalnya kita setel terlalu tinggi itu juga bakal keras. Itu setelan paling bagus itu di tengah-tengah, dia bakal enggak keras dan enggak empuk banget. Itu adalah kelemahan dan kelebihan dari suspensi torsi. Dan untuk suspensi belakang per daun itu kelemahannya adalah satu keras, udah itu aja. Dan yang lain dari kelemahannya itu adalah suspensinya bro, limbung, karena dia itu si as roda itu, si kardan itu tuh nempel ke suspensi. Jadi dia itu gak disebut independent suspension lah, nggak kayak mobil-mobil misalnya kayak front wheel drive tuh. Front wheel drive kan belakangnya ibarat kata independent suspension tuh, jadi kanan sama kiri itu nggak saling terhubung. Nah karena ini tuh kanan kirinya itu terhubung dengan roda gardan, itu yang menyebabkan si mobil itu kalau misalnya kita banting kanan gitu, jadi kayak limbung aja gitu. Nah itu yang menyebabkan mobil ini tuh limbung. Tapi itu masih bisa diatasi dengan cara kita pakai ada namanya G-Cycle. G-Cycle itu untuk mengurangi limbung, atau misalnya kita pakai balancing arm gitu. Balancing arm itu yang dipakai misalnya kayak mobil-mobil sekarang tuh, yang misalnya Fortuner, Pajero itu pada pakai balancing arm yang gede banget tuh, yang di kolong kalau kelihatan itu wah gagah banget tuh. Pokoknya keren lah kalau mobil yang udah pakai balancing arm itu lumayan gagah. Cuman untuk balancing arm di kijang kapsul ini orang-orang belum ada yang bikin sih. Kalau yang khusus buat kijang kapsul ya, di kijang kapsul sendiri itu adanya bos stabilizer yang menghubungkan kanan kiri roda itu dengan si rangkanya. Jadi dia ngikat ke gardan sama ngikat ke rangka, jadi yang membuat dia itu mengurangi limbung. Tapi setelah gua coba pasang itu tuh mengurangi limbungnya nggak signifikan ya, cuman sekitar ya 30% lah. 30% masih bisa ngurangin limbung. Cuman minusnya adalah kalau misal di jalan rusak gitu tuh, karena dia kan main terus ya kanan kiri, itu tuh bunyinya itu nggak enak bro, karena mereka itu sistemnya itu kayak torsi juga, torsi tapi dia nggak pakai ini, nggak pakai bearing, dia cuman pakai ini doang, cuman pakai belokan dulu ya kawan, dia cuman pakai ini doang bro,
cuman pakai dudukan karet rubber aja, dan itu enak bro, enak banget kalau misalnya lagi jalan rusak. Tapi kalau misalnya jalan di tol gitu udah enak gitu, lumayan. Tapi limbungnya cuma dikurangi sekitar 30%. Lagi-lagi itu bukan solusi sih sebenarnya. Yang paling solusi adalah mengganti suspensi per daun menjadi coil spring. Nah itu udah banget. Apalagi kalau misalnya coil spring itu ditambah link lagi. Jadi link yang menghubungkan antara as roda sama si frame dari leather frame si mobil ini. Itu yang bakal total bakal menghilangkan dari limbung itu sendiri, karena berkata suspensinya udah independen, nggak lagi bergantung sama kanan kiri itu sendiri. Oke, next kita membahas tentang perawatan. Untuk perawatan itu sendiri, gue merawat mobil ini tuh sangat-sangat mudah ya. Berkata kita ganti olinya pun oli gue pakai Pertamina punya ya, Pertamina Mesran yang diesel itu yang warna merah itu kalau nggak salah. Bukan Mesran, gue nggak tahu merek itu apa, lupa. Tapi gue pakai yang merah itu, gue selalu beli itu sekitar harganya 250-an lah, 250-an untuk yang 5 liter itu gue beli, jebret, gue pasang. Setelah itu gue pakai filter oli. Nah filter oli ini tuh sama kayak truknya punya Toyota, yaitu truk-truk zaman dulu tuh, truk Dina namanya. Untuk truk Dina sama, treatnya sama. Kalau nggak salah ini tuh filter ini nih, filter fuel ini nih, filter oli, sorry. Untuk filter oli ini tuh sama seperti punya eskavator kalau nggak salah. Ini PC 200 pas gua kemarin cek itu dratnya itu sama, cuman gua belum mastiin lagi ya apakah emang bisa dipasang atau enggak gitu. Karena filter ini tuh banyak bisa dipakai untuk banyak mobil lah, jadi kalian nggak perlu takut. Ini mobil tua tapi untuk spare part yang fast movingnya itu sangat-sangat tersedia, baik di bengkel resmi atau di bengkel pinggir jalan. Dan untuk fuel filter, gue di sini masih pakai Aspira Autopax. Itu dia punya filter fuel yang bentuknya nggak tinggi, dia bentuknya sekitar segini lah, sekitar ya 10 cm lah, 10 cm dengan diameter yang nggak terlalu besar. Itu gua beli itu seharga sekitar 35.000, murah banget ketimbang filter fuel sekarang yang mobil-mobil sekarang yang common rail itu mahal banget bro. Itu udah nggak ngotak harganya, udah digoreng itu, karena mereka kan untuk common rail itu nggak bisa ini ya, ibarat kata nggak bisa menggunakan solar subsidi gitu. Jadi solar dia itu harus minimal Dexlite atau Pertadex gitu. Tapi konsekuensinya adalah Pertadex itu mahal, lebih mahal daripada Pertamax gitu. Jadi ya mereka mengakalinya paling dengan Dexlite, atau kalau mau versi lightnya Dexlite lagi ya pakai dicampur biodiesel dan setengahnya adalah Dexlite, percampuran 50-50 atau 50-50. Itu tuh bisa mengatasi mahalnya biaya si fuel itu, tapi dengan mengorbankan ya filter itu akan sedikit lebih cepat harus diganti ketimbang kita misalnya pakai Dexlite. Karena yang seperti kita tahu kalau Dexlite itu kan berkata B0 nya lah, B0 nya yaitu solar murni. Sedangkan kalau untuk biosolar kandungan FAME atau kandungan bionya itu adalah untuk sekarang ya, untuk sekarang adalah 35%. Nanti akan ditaikkan lagi sekitar 40%, 50% dan terus bertahun-tahun itu udah akan naik. Jadi yang perlu diganti itu adalah filter solar seharga 35.000. Untuk peremajaan itu sendiri, peremajaan itu gua udah mengganti apa ya? Yang pertama adalah master rem. Master rem setelah booster itu tuh kan ada booster sama master rem. Nah itu master rem gue ganti satu paket tuh. Master rem gue ganti.
ganti pakai bukan punya bawaannya, gue pakai punya mereknya, ada merek luar namanya Birken. Birken itu udah lama ya, itu merek udah lama banget, itu dari dulu itu udah ada, dan itu tersedia di bengkel-bengkel pinggir jalan pun tersedia itu, mau punya truk atau punya apa, punya mobil-mobil kayak gini tuh banyak gitu. Dan gue pakai itu, setelah gue pasang itu rem lebih agak pakem gitu. Kenapa gue bilang lebih agak pakem, nggak bilang pakem, karena untuk Kijang kapsul ini gue lihat diameter cakram dari si rem depan ini itu tuh kecil banget bro. Karena gue biasa pakai yang punyanya Kia Rio itu tuh gede-gede, apalagi mobil-mobil sekarang gitu. Kia Rio apalagi punya Captiva tuh gede banget, jadi ngerem dikit aja itu udah cheat gitu, udah ngegigit gitu. Sedangkan punya si Kijang kapsul ini ya namanya teknologi zaman dulu ya. Ini kan mobil udah sekitar 20 berapa nih? Udah sekitar 28 tahunan ini mobil itu sebenarnya. Dan itu tuh zaman dulu tuh yang kayak gitu-gitu nggak terlalu diperhatiin. Jadi kayak ya udah rem asal dia bisa memberhentikan kendaraan udah cukup gitu. Nggak kayak mobil-mobil sekarang yang remnya udah proper banget. Yang standar aja udah kayak bisa buat racing use gitu loh. Itu. Dan yang belakang itu remnya masih tromol, dan dimana tromol itu kelemahannya itu adalah kalau misalnya dia itu udah kotornya itu karena entah debu, entah misalnya ada gram-gram dari gesekan besi yang bergesekan gitu, atau dari si kampas remnya itu sendiri yang dia terkumpul atau terakumulasi di sana. Jadi karena bentukan drum brake itu rata begini dan dia nggak ada kayak pembuangannya gitu, ya udah dia berputar-putar. Nah selama itu kalau misalnya dia masih kotor, nah itu tuh yang bikin rem itu kadang bunyi, kadang nggak pakem. Nah itu makanya kita harus ya kalau misalnya kita rajin, kita buka tromolnya, kita bersihin, atau kalau misalnya kita ngerti, kita amplas dulu kedudukannya biar dia nggak ibarat kata nggak geradakan lah surface-nya itu. Yaudah kita amplas, atau nanti si ininya dibersihin lagi, misalnya ada brake cleaner. Nah, cuman kan orang kadang nggak ngerti ya, atau bukan nggak ngerti, lebih ke males gitu ngebuka rem tromol gitu. Ya paling seminimal mungkin kita semprot pakai jet cleaner gitulah, pakai water jet cleaner atau di steam gitulah kata. Dan gua udah mengganti itu. Setelah itu gua mengganti sistem kopling. Untuk kopling udah gue ganti master koplingnya. Untuk master kopling itu gue udah ganti juga merek Birken. Karena kenapa merek Birken? Karena cuma itu bro yang banyak di pasaran, dan gue tuh gak mau punya Toyota, tapi punya Toyota yang KW. Gue nggak seneng tuh part-part KW itu. Mending gue pakai punya aftermarket, tapi dia itu barangnya jelas dan dia nggak KW. Dan bahkan nih merek Birken itu lebih mahal ketimbang bawaannya si Toyota. Gue nggak tahu itu bawaannya Toyota itu entah itu OEM atau itu KW, gue nggak ngerti itu. Yang pasti yang di online itu lebih murah timbang gue pakai punya Birken itu sendiri. Dan Birken itu mereknya sepertinya nggak abal-abal bro, itu tuh udah merek udah lama. Nah setelah gue pakai itu, kopling lebih terasa smooth dan lebih konsisten ya, apalagi kalau pas macet. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita pakai punya master rem kopling
yang KW itu tuh pas kita rem nih, kita pas mainin lepas tekan pada di kondisi macet dan engine lagi panas, itu tuh dia kadang nggak konsisten, kadang dia itu kadang empuk, kadang keras. Nah itu yang bikin kita was-was. Tapi kalau misalnya pas gua udah ganti pakai merek Birken ini, wah itu semakin empuk. Dan dimana gue itu udah modif, dia itu nggak sesuai standar ukurannya, diameternya gue pakai punya Birken yang lebih gede. Dengan apa, konsekuensi gue pakai yang mountingan bautnya itu sesuai sama yang punya Kijang. Tapi yang gue tanya dari tokonya yaitu ini pakai punya truk ya, pakai punya truk Dina Pak, kalau nggak salah, pakai punya truk Dina dengan dia diameter piston dari master kopling itu lebih besar. Jadi itu yang menyebabkan si kopling itu tendangannya lebih jos gitu. Jadi powernya itu cuman nginjek dikit, tapi keluar powernya itu, output powernya itu lebih besar. Itu kenapa gue lebih seneng pakai punya Birken ini dengan diameter yang lebih besar. Itu tips juga sih bagi kalian-kalian yang misalnya mobil tua nih, nginjek kopling udah kayak nginjek tembok gitu, udah kayak nendang tembok, terus apa kayak sering baliknya itu lambat gitu. Nah mending lu ganti pakai mereknya Birken, tapi dengan diameter yang lebih besar, tanpa harus kita bikin bracket lagi atau gimana. Cuman tanya aja ke tokonya, ada yang lebih besar gak dari apa ukuran standarnya. Kalau misalnya ada, oh ya udah itu lu sikat, jangan lu ambil yang standar. Itu tips dari gua. Untuk selanjutnya gua udah ganti karet-karet dari ini, karet-karet dari suspensi, khususnya suspensi belakang ya. Per daun kan ada karet-karetnya tuh, karet supportnya tuh yang dari per daun kan ada hole-nya, dan itu housingnya itu gua ganti pakai karet damper, habis itu masukin baut. Nah itu karet-karetnya gua ganti dan gua kasih grease di dalamnya. Kenapa gue ganti? Karena biasanya mobil-mobil tua gitu udah getas, tapi gue gantinya pun gue lagi-lagi gue nggak pakai barang OEM, karena barang OEM itu cuman karet aja. Sedangkan kalau gue misalnya custom, gue tuh custom pakai bannya, misalnya bannya dump truck atau bannya truk-truk inilah, truk-truk grader gitu-gitu, gue pakai itu bro. Kenapa gue pakai itu? Karena ban itu tuh biasanya dia punya serat-serat benang, dan itu yang membuat si karet itu tuh setidaknya lebih kuat ketimbang misalnya karet yang benar-benar cuman karet yang dia nggak dilapisi dengan serat-serat benang itu. Itu sih tipsnya. Ada lagi, kalau misalnya kalian lebih mau ekstrim, pakai poliuretan. Nah poliuretan itu seperti kayak mendekati plastik lah, tapi dia masih agak lentur dikit. Nah itu lo beli, lo bubut sendiri, baru lo pasang. Dan itu sebenarnya nggak elastis sih, jadi si suspensi itu sedikit lebih keras ketimbang lo misalnya pakai karet biasa, karet yang misalnya yang gue bilang karet custom atau karet yang bawaan dari si mobil itu sendiri. Gitu loh bro. Selanjutnya gue udah ganti apa lagi? Nah masih di pertigaan. Setelahnya apa yang gue ganti yaitu gue mengganti ya kayak perintilan lah, misalnya kayak karet wiper, terus kayak AC gue bersihin, terus kayak banyak lah, kayak permajaan gitulah, tapi nggak mostly lah, nggak banyak yang gue ganti, cuman kayak perintilan yang emang sekiranya udah wah ini tuh udah getas nih, udah nggak bisa, itu bakal gue ganti. Dan itu ya untuk Kijang ini enaknya nggak mahal gitu loh, timbang 3 kompetitor lainnya yaitu Kuda dan Panther. Tapi Panther itu sebenarnya untuk spare part ya, Panther itu sedikit di atas dari Kijang, karena si Panther itu ini ya
partnya itu nggak semurah Toyota lah. Kalau Toyota kan banyak yang niruin, banyak aftermarketnya gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir walaupun part kalian nggak ori, asal kalian tahu ini kalau part dengan merek ini tuh oke, ya udah kalian sikat aja pakai itu walaupun dia nggak ori. Mungkin segitu aja sharing tentang Kijang. Nanti kita akan selanjutnya membahas tentang komparasi antara Kijang, Panther dan Kuda. Kita membahas sesama diesel ya, karena untuk mungkin konten kedepannya ini gue mau ngebahas tentang diesel dulu nih, karena sekarang kan lagi rame tuh cumi-cumi. Cuman kan untuk orang yang ibarat kata budgetnya limit nih seperti gue ini, itu gue lebih nyaranin ke diesel-diesel yang on common rail. Karena kalau common rail itu misalnya kita beli Fortuner second nih atau beli Pajero second, kita itu kalau mau bikin cumi kita nggak bisa nyeting di bus pamnya, kita itu harus ngeri-mapping. Sedangkan untuk ngeri-mapping itu sendiri harganya itu sekitar paling murah itu sekitar 1,8 juta cuman buat ngeri-mapping cumi. Itu pun remappingnya belum tentu cocok ya, ibarat kata ya remapping kan research and development ya, tergantung siapa yang remap itu sendiri. Karena nggak semua bengkel remap ECU itu ya dia bisa, ibarat kata ya sama kayak orang misalnya nyeting PC atau sistem ya, gitu-gitulah. Itu kan nggak semua orang sama ya, nggak semua orang itu bakal cocok lah. Pasti dia ada riset and developmentnya yang itu dimana itu tuh gak selalu bener lah. Dan common rail itu yang pasti gue saranin adalah kualitas fuel, nggak boleh sembarangan. Kalau kualitas fuel lu pakai biosolar terus, itu banyak yang bilang gue pakai biosolar mulu bang tapi nggak apa-apa. Nah, itu ya iya, lu pakai biosolar nggak apa-apa, cuman ya lu kalau misalnya pakai biosolar gak apa-apa, terus misalnya lu terjadi suatu kendala gitu di injektor lu atau common rail lu pecah karena banyak kandungan air di dalam fuel lu yang bikin common rail itu hancur atau korosi, nah itu tuh baru tuh lu sedih lu berapa tuh. Karena mesin dengan common rail itu yang lagi-lagi gue bilang pressure itu bisa 10 kali lipat ketimbang pressure dari si diesel konvensional, yang dimana kalau kita ngisi ban aja nih, ngisi ban itu sekitar ya 30 sampai 40 itu tuh kita udah ngisi itu. Tapi sedangkan untuk common rail itu sendiri dia bisa sampai 1000 sampai 1500 PSI. Ini tuh dari gua. Selanjutnya kita akan membahas tentang dieselnya. Thank you udah nonton video sampai akhir. Subscribe jangan lupa untuk channel gua untuk membantu gua dalam lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang otomotif. See you dari gua. See you by next time video. Ciao. Setelah gue pasang, kita coba apakah dia gereng atau tidak.